Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janganlah kamu mabuk anggur. Ini saya garis merah ya. Terus yang kedua, hendaklah kamu penuh roh. Rohnya besar, berarti roh kudus ya, bukan roh yang ada di dunia ini ya. Ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah satu perbandingan kontradiksi yang dipakai Paulus untuk menggambarkan kehidupan orang percaya ya. Akan lihat dulu. Waduh, next, tolong next. Ya, anggur membuat orang kehilangan kendali. Maksudnya mabuk anggur ya Bapak Ibu. Kalau anggur yang kita minum tidak membuat kita mabuk karena ada dalam porsinya. Bahkan itu baik untuk kesehatan ya. Mabuk anggur maksudnya membuat orang kehilangan kendali. Tetapi Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus memberi kendali dan hidup yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada kebenaran Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, beda dengan mabuk anggur. Ya, itu satu perbandingan ya. Paulus menekankan perbedaan duniawi yang dikuasai hawa nafsu dengan hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi orang yang mabuk anggur itu digambarkan seperti orang yang hidup, orang yang dikuasai hawa nafsu itu digambarkan seperti orang yang mabuk anggur. Jadi firman Tuhan begini mengatakan, wah kurang pernah mabuk. Oh, ya, tetapi kita hidup di dalam kehidupan yang sangat duniawi. Hawa nafsu itu sama dengan kita mabuk oleh anggur. Nah, inilah ilustrasi dari Paulus. Tapi pada kenyataannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mabuk anggur, hidupnya akan dikuasai hawa nafsu. Karena apa? Dia kehilangan kendali. Ya, saya nggak bisa memberi gambaran. Saya hanya bisa bertanya kepada Bapak Ibu, tolong dijawab dengan jujur. Pernahkah Bapak Ibu mabuk? Pernahkah ada yang pernah mabuk anggur? Pernah. Siapa yang pernah? Mbak Eti pernah? Rasanya bagaimana? Ini kalau ada yang pernah dan ngaku, saya bersyukur gitu loh ya. Jangan sampai nggak ngaku gitu. Dicekoki sama mantan suami, Pak. Mabuk. Habis itu nggak ingat apa-apa. Ingat tapi tidak bisa mengendalikan diri. Bisa. Terus? Mantan nggak bisa mengendalikan. Oh begitu ya. Nah. Dipukul kok nggak mau minum kok. Oh gitu ya. Berarti Mbak Iti sudah nggak bisa ngelawan juga karena wis mabuk, nek ngelawan dipukul sisan ya. Jadi sama-sama mabuk ya. Nah itu sebagai gambaran bahwa orang yang mabuk anggur itu dia akan menuruti hawa nafsunya. Ya, saya kemarin tanya kepada anak-anak muda, ternyata ya puji Tuhan tidak ada yang mabuk anggur. Mbuh nek rangaku Bapak Ibu. Saya belum pernah mabuk anggur, tetapi saya pernah incip-incip, Bapak Ibu ya. Bersyukur karena saya tidak terjerumus lebih jauh ya, karena pergaulan. Ya pergaulan dulu di Kampung Sambeng itu, Pak Antok tahu, itu pasti banyak orang mabuk di sana, nongkrong-nongkrong di perempatan jalan, gitar-gitaran, keroncong-keroncongan gitu ya. Nanti 15 menit kemudian datanglah ciu gitu ya. Datanglah tambul ya, tambul bisa rica-rica wauk, bisa bahkan kalau udah mabuk tikus pun dimasak ya. Ini ngeri sekali, mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi hidup orang yang di dalam kemabukan akan anggur, dia tidak bisa menguasai hidupnya. Dia dikendalikan oleh anggur itu, sehingga dia akan cenderung mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mabuk kalau ngomong seenaknya, ya, nek dilanggati kita melu edan, Bapak Ibu ya. Orang yang mabuk itu ngomong, Bapak Ibu. Kalau ndak mabuk, ya mungkin dia diem. Tapi begitu kambon ciu, wes rotok ndoyong sedikit gitu ya, dia mulai ngomong cul, nggak bisa dikontrol. Kalau nggak mabuk, dia bisa tahan diri. Tetapi kalau mabuk, dia nggak bisa tahan diri, dia akan ngomong sesuka-sukanya, nggak peduli itu nyakiti. Bahkan banyak orang-orang mabuk itu berbuat kejahatan. Berbuat kejahatan. Ini adalah gambaran dari Rasul Paulus bagaimana
anggur itu akan memabukkan setiap orang dan dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah, nafsu duniawi ini ibaratkan Bapak Ibu Saudara sedang mabuk. Tetapi anehnya, banyak anak-anak Tuhan tidak mabuk anggur, tetapi hidupnya seperti orang mabuk anggur. Ya, tidak mabuk anggur, tetapi hidupnya seperti orang mabuk anggur. Orang yang mabuk anggur itu bagaimana? Dia akan menuruti hawa nafsunya. Kalau aku kepengen marah, ya marah aja, cul. Kalau aku kepengen misoh, ya misoh aja, cul. Gitu ya. Itu seperti orang mabuk. Padahal sudah tahu kebenaran. Nah, ini adalah hidup di dalam hawa nafsu. Paulus menekankan perbedaan duniawi yang dikuasai hawa nafsu dan yang dikuasai Roh Kudus. Jadi makna dari janganlah kamu mabuk anggur, tapi hendaklah penuh Roh Kudus. Maknanya adalah kita harus hidup dikendalikan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu bicara bimbingan ke arah yang positif. Pertanyaannya, apakah hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus atau oleh keinginan daging? Nah, ini refleksi bagi kita semua ya. Kita bisa koreksi hati kita masing-masing, jangan tunjuk orang lain. Pertanyaan ini untuk kita. Saya pun juga kena ini, Bapak Ibu ya. Saya juga akan bertanya di dalam hidup saya, sudahkah hidupku dikuasai Roh Kudus atau hidupku masih dikuasai apa? Hawa nafsu atau kedagingan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu satu, percabulan, kemarah, dan seterusnya ya Bapak Ibu bisa bicara. Nah, sudahkah hidup kita dikuasai Roh Kudus atau masih di dalam perbuatan daging? Yang menjadi pertanyaan itu. Next. Ya. Ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui tentang hidup penuh Roh Kudus atau full spirit ya. Yang pertama adalah kita harus mengenal siapa itu Roh Kudus. Yang kedua, mengapa kita memerlukan Roh Kudus. Terus yang ketiga, memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita harus paham ketiga hal ini, yaitu mengenal, memahami kenapa kita perlu Roh Kudus, dan memahami peran Roh Kudus itu seperti apa. Next. Ya, kita akan lihat yang pertama. Yang pertama, kita harus mengenal Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Kita akan lihat, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang berfungsi sebagai penolong. Ya, kita lihat Yohanes 14 ayat 16. Tolong dibaca. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, jadi Roh kebenaran ini yang disebut seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain itu siapa? Yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu siapa? Yaitu Rohnya Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Rohnya Allah sendiri. Rohnya Allah sendiri yang berfungsi sebagai penolong yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan harus paham. Orang berdoa itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, ini satu kesatuan. Ya, di Katolik itu bahkan dipakai simbol ya, selalu pakai simbol tanda salib. Sebenarnya itu bicara tentang kesatuan Allah. Jadi banyak orang itu hanya mengajarkan tentang Allah, hanya mengajarkan tentang Yesus, tetapi lupa mengajarkan tentang Roh Kudus. Jadi makanya harus 3 hal ini kita ajarkan ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Itu Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang berfungsi sebagai penolong. Roh Kudus bukan sekedar kuasa atau energi, tetapi pribadi yang bisa berkomunikasi, mengajar, menghibur, dan menuntun. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan cuma rohnya Tuhan selesai, bukan seperti itu, tetapi dia berfungsi juga sebagai pengajar, bisa berkomunikasi, bisa menghibur, dan bisa menuntun kita. Itu Roh Kudus, itu peran Roh Kudus Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya akan kasih contoh begini. Roh Kudus itu mengajar, karena Roh Kudus itu juga berkomunikasi dengan kita sebenarnya. Mengajarnya begini. Pada waktu kita berbuat dosa, ada satu suara di dalam hati kita. Kita nggak nyaman, karena kita adalah anak-anak terang.
Ya, kita anak-anak terang, dan anak-anak terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Artinya begini, ketika kita berbuat di dalam kegelapan, kita berbuat dosa, tidak ada kenyamanan di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbuat dosa, tapi tenang-tenang saja, fine-fine aja, dipertanyakan. Jangan-jangan kita masih hidup lama. Jangan-jangan kita bukan muridnya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita menjadi miliknya Tuhan, begitu mau berbuat tidak baik, pasti Roh Kudus negur kita. Tidak jarang karena Tuhan mengajar kita, kita menjadi dilema. Seperti Pak Agus tadi, dilema. Ya, kalau mau dibilang terserah kamu, faktanya kamu nggak punya wewenang, nggak punya hak untuk jual itu. Nah, kalau dibilang apa tadi Pak Agus ya? Kalau dibilang silahkan dijual, kita juga melakukan sesuatu yang salah, itu kadang-kadang dilema, mengambil keputusan. Nah, beruntung sekali Pak Agus memilih untuk punya integritas pada Tuhan. Artinya meskipun tidak ada yang ngawasi, nggak ada yang tahu, nah nggak cari aman juga beliau gitu. Itu ada potensi untuk dibenci loh. Ya, keputusan yang salah itu ada potensi untuk dibenci. Bisa saja dibilang sok suci, bisa saja dibilang alah kamu kan posisimu enak di atas, aku kan di bawah gitu. Nah, tetapi anak Tuhan kalau melakukan itu, misalkan ini saya berandai-andai, Pak Agus mengizinkan mereka jual, pasti Roh Kudus akan bicara. Pasti Roh Kudus akan menegur hati kita. Inilah yang disebut Roh Kudus sebagai pengajar kita. Ya, Roh Kudus juga menghibur kita. Ketika kita punya masalah yang besar, kita melakukan doa, kita menyembah Tuhan, lalu Tuhan menjamah hati kita. Itu adalah jamahan Roh Kudus. Itulah yang menghibur kita. Bahkan dia menuntun kita ke jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Bapak Ibu, yang saya garis merah ya, akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Ya, ini bicara teguran, ini bicara pengajaran. Jadi setiap anak Tuhan yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, pasti dia akan merasakan ini. Ya, pasti akan merasakan bagaimana Tuhan mengajar saya, bagaimana Tuhan menuntun saya, bagaimana Tuhan membuat saya itu melakukan keputusan-keputusan yang benar. Ini adalah bimbingan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu harus terus kejar ini yang namanya Roh Kudus ya, karena dia sudah ada di dalam hati kita. Cuma kita tidak mau peka atau tidak mau mendengarkan suara dia. Jadi ketika kita sudah tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus, maka roh itu akan padam. Kalau roh itu padam, ya semua yang tidak benar ya diterjang aja. Anak-anak Tuhan itu hidupnya gelisah kalau mau turut Roh Kudus karena akan terus bertentangan dengan keinginan dagingnya. Ya, mau marah aja habis itu nyesel. Kenapa aku mau muni kok ya kebangetan, kok omongku kok kasar men gitu. Saya tuh sering, Bapak Ibu, itu yang mengajar Roh Kudus. Nah, anak Tuhan harus benar-benar taat kepada suara itu. Kalau kita tidak taat mendengarkan suara Kudus dan mengikutinya, pasti roh itu akan padam. Kita akan terheran-heran bagaimana orang Kristen dengan kejamnya dia mengambil satu keputusan-keputusan yang merugikan orang lain, bahkan membunuh orang. Sambo gitu ya, itu kan orang Kristen, Bapak Ibu ya, orang Kristen. Hatinya ada Roh Kudus enggak? Waktu ya mungkin ada, tetapi dia nggak mau dengar sehingga hawa nafsunya yang keluar, egonya yang keluar. Ya terlepas sekarang bertobat, nah ini harapan kita semua. Tapi ini sebuah contoh orang yang dikatakan Kristen, yang ajarannya kasih, ngomongnya aja pedas, ya setajam pisau silet. Nah, setiap omongan kita melukai orang. Nah, ketika kita nyaman-nyaman saja dengan perbuatan itu, kita belum mentaati Roh Kudus.
kita belum mendengarkan suara Roh Kudus. Malam hari ini, belajarlah kita untuk tunduk dan taat dengan suara Roh Kudus. Karena itu yang menuntun kita kepada kebenaran Allah. Next. Sekarang bagian yang kedua. Mengapa kita memerlukan Roh Kudus? Yuk. Yang pertama, karena manusia terbatas dan penuh kelemahan. Letter. Ya, saya akan fokus kepada kelemahan. Ya. Mengapa kita memerlukan Roh Kudus? Karena kita ini orang lemah. Ya, kadang-kadang bukan lemah fisik, ya, tetapi lemah secara rohani. Kita itu gampang tertular, kita gampang terpapar, ya, virus-virus duniawi, ya. Saya itu juga bersedih karena banyak anak-anak Tuhan tidak mengutamakan Tuhan lebih dulu, tapi lebih mengutamakan pergaulannya, lebih mengutamakan pekerjaan bolehlah, tetapi kita harus kita harus bisa memilah. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan tidak? Nah, di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tanpa bantuan Roh Kudus, kita akan terus-menerus jatuh. Kita tidak berdaya oleh dosa karena kita lemah. Ya, bahkan kita pun tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kita berulang-ulang minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan. Tuhan, beri aku kesanggupan. Tapi hidup kita tertekan, terus sepertinya nggak tahan. Saya itu nggak ingin marah Tuhan, tapi kok dijarak terus Tuhan. Saya ini nggak ingin melakukan ini, itu. Tetapi kok saya tidak bisa menguasai hidup saya, diri saya. Ini kuncinya di sini Bapak Ibu. Kita ini adalah lemah. Ya, ketika kita paham bahwa kita ini lemah, kita perlu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kita bisa berbicara kepadanya. Jadi ketika Bapak Ibu lemah, minta jamahan Roh Kudus. Ketika kita jatuh dalam dosa, minta jamahan Roh Kudus. Tuhan, aku mendengar suaramu di dalam hati saya. Tetapi aku tidak berdaya Tuhan. Jamah hati saya Tuhan. Ketika Tuhan jamah kita, pasti kita akan menangis dan kita bertobat. Ya, saya mengalami berulang-ulang seperti itu. Terus yang kedua, kenapa kita memerlukan Roh Kudus? Yang kedua, agar dapat hidup sesuai kehendak Allah. Galatia 5, 16 dan 17. Ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, Bapak Ibu, jadi keinginan daging dan keinginan Roh itu bertentangan, seperti orang yang mabuk anggur dan penuh Roh Kudus, bertentangan kan? Nah, sehingga ketika hal itu bertentangan, kadang-kadang kita ingin melakukan hal yang baik, tetapi justru kebalikannya, ya. Berapa banyak kita berkomitmen, sesok aku ora arep muni-muni, aku arep belajar sabar, aku arep kokean protes, aku akan menjadi istri yang tunduk, aku akan menjadi suami yang mengasihi. Kita komitmen sama Tuhan, tetapi besok akan ada ujian. Saya tuh kalau ngomong saya ingin belajar mengasihi istri saya, tiba-tiba nganyel kene ora umum, Bapak Ibu ya. Itu membuat saya gagal kadang-kadang. Padahal maksud saya ingin berbuat baik. Ya, ini contoh aja dari pasal saya ngasih contoh orang lain, wah bahaya kan. Contoh istri saya, wis paling-paling aku kok diamuk tekan omah gitu ya. Ya. Nah, kadang-kadang saya itu ingin melakukan hal yang terbaik, tetapi sing meh tak kasih iki nganyel ke banget, delalah Tuhan. Delalah. Ini diizinkan Tuhan, kita itu gagal atau tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, nggak peduli kita gagal atau berhasil. Yang penting kita mau tunduk sama Tuhan. Karena ini proses seumur hidup. Ketika gagal, ya coba lagi. Gagal, coba lagi. Lama-lama, namanya orang berlatih ya Bapak Ibu ya. Lama-lama kita bisa. Dulu kita juga nggak bisa. Menang-menang saya itu sama istri saya,
Tanya aja. Dulu kalau neng dalan gitu ya senggol sithik ya merekite Bapak Ibu ya. Wah, ya ora bacok, saya nggak sampai segitu nada. Saya bukan preman ya toh, tapi berangasan ya. Gampang nesu, ibarat bensin kesulut sedikit langsung kobong, bul gitu loh. Tetapi sekarang sudah agak-agak berkurang kata istri saya, ya kan? Gitu. Itu artinya apa? Kita diproses Tuhan. Saya bukan orang yang sempurna. Saya mengalami proses Tuhan itu setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu gagal, enggak apa-apa. Coba lagi. Coba lagi. Lama-lama kita akan menjadi ahli ya. Bukan ahli surga, tetapi ahli melakukan kehendak Tuhan. Meskipun itu memerlukan proses yang sangat luar biasa. Jadi hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita tanya dulu, ini rohani enggak? Ini sesuai kehendak Tuhan enggak? Itu namanya hidup dengan roh gitu. Jangan putuskan sembarangan, jangan ikuti ego kita, jangan ikuti naluri kita sebagai manusia. Nah, kalau mengikuti naluri sebagai manusia, ada firman yang mengatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Adil enggak itu? Adil. Adil menurut dunia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan tidak ngomong gitu. Tuhan minta kita mengampuni. Atau yang terakhir ya, kenapa kita memerlukan Roh Kudus tadi ya? Untuk menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Nah, jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Roh Kudus ini akan membuat hidup kita menjadi saksi. Jadi kalau anak-anak Tuhan hidupnya jadi batu sandungan, itu sudah saya pastikan dia belum taat kepada Roh Kudus. Jadi hati-hati Bapak Ibu, yang kita perlukan adalah membuka hati, minta Tuhan jamah dan mentaati apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan itu berbicara melalui roh itu Bapak Ibu. Tuhan tidak bicara langsung koyo bledek, gluduk dari atas, enggak. Dia bicara di dalam hati kita melalui roh yang ada di dalam hidup kita. Sering kita tidak taat dalam hal ini Bapak Ibu. Ya, terus next. Bagian ketiga atau bagian yang terakhir. Tadi terakhir yang itu ya. Apa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya? 1. Menuntun kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus ini akan menuntun kita. Kita banyak kesaksian ya Bapak Ibu ya, banyak kesaksian bagaimana hidup orang Kristen dipimpin Roh Kudus. Dia mengambil satu keputusan tidak pernah meleset atau tidak pernah salah. Karena apa? Dia mendengar suara Roh Kudus. Nanti next kita akan bahas bagaimana mendengar suara Roh Kudus. Terus yang kedua, mengubah hidup. Roh Kudus ini menghasilkan buah-buah roh. Ya, Galatia 5, 22 sampai 23. Jadi ketika orang taat dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, hidupnya penuh dengan Roh Kudus, pasti menghasilkan buah. Tahu buahnya apa Bapak Ibu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi kebaikan, kemurahan, kesabaran dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu lebih hafal. Terus yang ketiga, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Membimbing dalam doa dan penyembahan. Dia yang membimbing kita. Ya, tanpa ada bimbingan dari Roh Kudus, doa itu menjadi sesiksaan, Bapak Ibu ya. Siksaan. Wes doane, wah ngomong ngopo gitu. Tetapi dalam waktu kita berdoa secara pribadi, kita itu akan begitu menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kita itu bisa ekstrim ya, hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan itu kalau berdoa dan menyembah Tuhan bisa berjam-jam. Ya,
Tapi itu tidak mungkin dilakukan ketika kita belum benar-benar dekat sama Roh Kudus. Kita perlu latihan. Ya, amin, Bapak Ibu, mari latihan. Ya sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting rutin dulu. Kalau nggak rutin susah lah gitu ya. Berdoa setiap Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Setiap orang percaya harus paham peran Roh Kudus. Ketika kita sudah memahami ini, kita tinggal mentaati. Amin Bapak Ibu. Next. Aplikasi praktis. Hidup penuh Roh Kudus berarti menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah apapun, izinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Kalau kita belum paham Roh Kudus mengendalikan seperti apa, minta. Tolong Roh Kudus, kendalikan hidup saya. Minta, ya kita nggak tahu kok. Tahu-tahu kita kaya wong kesurupan nek nesu. Banyak loh ya, orang nek nesu kaya wong kesurupan, wah mendelik-mendelik ya, kejang-kejang. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Tetapi kalau orang penuh Roh Kudus, dia menyerahkan hidupnya di dalam kendali Roh Kudus, maka dia akan dikendalikan sepenuhnya Roh Kudus. Jadi kalau tantrum ini cah cilik ya, kalau tantrum sampai nesu, itu enggak seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Nesu itu bisa, semua orang bisa marah. Saya itu sering marah, Bapak Ibu ya. Tetapi enggak sampai apa ya? Seperti orang kesurupan lah. Seperti tidak, istilahnya apa? Seperti tidak punya Allah gitu loh ya. Jadi kita perlu tetap menyerahkan kendali hidup kita kepada Roh Kudus. Jadi bilang kalau mulai tidak bisa menguasai diri, rebahkan kepala kita, Roh Kudus kuasai hati saya. Ora sandelok rupane ora apa-apa. Misalkan kita baru males sama suami atau istri, ya masuk kamar rebahan dulu, Tuhan jamah hati saya. Ora sah didelok sik rupane. Ora butuh lagian gitu ya Bapak Ibu ya. Nek butuh lagi didelok. Ya itu ya. Jangan biarkan dosa, hawa nafsu atau dunia menguasai kita, tetapi izinkan Roh Kudus memimpin setiap langkah kita. Caranya bagaimana? Ya izinkan. Tuhan, aku mengizinkan Engkau melalui Roh-Mu membimbing hidup saya. Lalu Tuhan akan tahu loh caranya membimbing kita itu, Tuhan itu tahu ya. Yang penting kita mau dulu. Terus mulailah berdoa, membaca firman, bersekutu dengan sesama orang percaya dan taat kepada semua suara Roh Kudus. Hidup penuh Roh Kudus bukan pilihan. Tidak ada pilihan ya, tetapi keharusan. Wajib orang yang mengatakan dirinya percaya Kristus, wajib hidup di dalam Roh Kudus. Next. Penutup. Tanpa Roh Kudus kita lemah, kita tidak bisa apa-apa. Terus bersama Roh Kudus kita kuat dan pasti berbuah. Mari membuka hati kita setiap hari untuk dipenuhi Roh Kudus sehingga hidup kita menjadi saksi Kristus yang nyata. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan tidak kami perpanjang. Saya rindu Bapak Ibu hidup oleh Roh Kudus.